Halo sahabat naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah tradisi tulis dan penyalinan teks naskah atau manuskrip. Baik, diskusi kali ini kita awali dengan memahami kembali pengertian teks secara umum, yakni ungkapan bahasa yang menurut isi, sintaksis, dan pragmatik merupakan satu kesatuan dan digunakan dalam satu tindak komunikasi sehingga mencapai kesepahaman bersama. Adapun dalam kajian teks naskah atau manuskrip, teks mempunyai pengertian sebagai isi kandungan atau muatan naskah yang berupa ide, gagasan, atau amanat yang hendak disampaikan penulis kepada pembacanya. Secara umum, dalam penjelmaan dan penurunannya, secara garis besar terdapat 3 macam teks, yakni teks lisan, teks tulis, dan teks cetakan. Mengenai terbentuknya teks naskah, menurut Dehan tahun 1973 dalam Barib tahun 1985 halaman 57-58 dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan, yakni aslinya hanya ada dalam ingatan, aslinya adalah teks tertulis, aslinya adalah teks yang tidak memungkinkan kebebasan dalam pembawaannya. Adapun rangkaian penurunan yang dilewati oleh suatu teks naskah secara turun-temurun yang kemudian dikenal dengan istilah tradisi tulis, baik dalam hal ini adalah penulisan atau penyalinan, berlangsung secara vertikal dan horizontal, sehingga jarang terdapat adanya teks yang bentuk aslinya atau bentuk sempurnanya tersedia secara utuh. Teks naskah disalin oleh para penyalin dalam rangkaian tradisi tulis, antara lain bertujuan untuk kepemilikan naskah, naskah aslinya terancam rusak, sebagai pesanan orang lain, untuk keperluan peribadatan, dan lain sebagainya. Untuk teks naskah yang penyalinannya berlangsung dengan frekuensi tinggi, dimungkinkan terjadi berbagai perubahan teks dalam transmisinya. Hal ini disebabkan oleh faktor penyalinnya kurang paham atas teks naskah yang disalin, tulisan kurang jelas bahkan tidak terbaca, salah baca, ketidaktelitian, dan kesengajaan penyalin yang akan menghasilkan adanya varian atau versi. Jika perubahan teks disebabkan karena ketidaktelitian penyalin, maka akan menyebabkan beberapa huruf hilang atau haplografi, penyalinan maju dari perkataan ke perkataan yang sama atau saut du mem en mem, satu bagian kata atau kalimat terlampaui atau ditulis 2 kali, litografi, pergeseran, tertukar, dan terbalik susunan teks, serta memungkinkan adanya rusak bacaan atau korup.
Dari berbagai hal tersebut, sebuah kesimpulan atas transmisi teks naskah kiranya dapat dinyatakan bahwa untuk teks naskah sakral yang tidak membenarkan adanya perubahan teks, dimungkinkan teks naskah akan ditransmisikan dengan tetap, murni. Kalaupun ada perubahan, mungkin adalah perubahan kecil. Sebaliknya, untuk teks naskah profan yang membenarkan adanya perubahan teks, dimungkinkan teks naskah akan ditransmisikan dengan disertai adanya perubahan besar yang mengarah ke kategori varian dan versi. Sebuah teks naskah yang disalin oleh penyalin yang terampil dan setia terhadap proses penyalinannya akan menghasilkan teks naskah salinan yang setia. Demikian juga jika sebaliknya. Pemahaman atas tradisi tulis dan penyalinan teks naskah akan sangat bermanfaat dalam mengkaji naskah jamak terutama, dan memudahkan dalam menyusun silsilah naskah ke dalam metode stema. Demikian jumpa kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.